Kemudian yang ketiga, dia hargai suaminya dan dilayani dengan baik. Itulah wanita yang insya Allah paling mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita mau ini, Bu. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beruntunglah Allah pilih kita. Ya, Allah berikan kita pilihan karena Allah pilih kita datang di masjid ini untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapai? Loena taulah nagapannya loa. Banyaknya orang mau dapatkan ini hari. Banyak orang ingin mendapatkan ini hari, tapi Allah sudah tidak berikan kesempatan. Ngapai? Mati mi. Makanya para alim ulama, para andre guru tak berpendapat kalau meminta kepada Allah, ya komelau kiri pungala ta'ala bahasa Bugisnya. Kalau apalah kiri kering Allah Ta'ala, minta tiga ini. Yang pertama, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Karena biar mau pergi peringatan maulid, tapi kesehatan terganggu, tidak sempat hadir. Betul? Biar maksimal tahajud tak, biar mau ngaji 30 juz, tapi sariawang batuk-batuk poso tidak bisa melakukan ibadah yang kita lakukan, tidak maksimal. Mungkin kita lakukan tapi tidak maksimal. Maka paling utama para alim ulama berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Ada orang tenanya nagaring, ada orang tidak sakit tapi karena memang kesempatannya di luar, loe naurusu mi bisnisnya, naurusu mi tokonya, naurusu mi calon bupatina. Kan banyak begitu. Kesempatannya tidak sempat hadir. Maka kesempatan itu mahal. Dan menurut informasi, kesempatan itu tidak datang dua kali. Betul? Maka selama Allah berikan kesempatan, selama masa Allah berikan waktu, pergunakan memang waktu itu untuk kita banyak-banyak bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan ada masanya, ada waktunya. Keapalah kira-kira Allah Ta'ala minta sama Allah, ternyata waktu itu tidak datang dua kali. Maka kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Inilah yang paling mahal. Yena kami masuli. Ini yang paling mahal. Ngapai? Ada orang tidak nagaring, tenanya nagaring, tidak sakit tidak sibuk banyak kesempatannya, bukan pengusaha, bukan calon bupati, tapi kutu memang mentong. Betul? Malas memang mentongi. Banyaknya orang, mungkin orang kasihan. Banyak orang punya kesempatan, tapi karena kesibukannya di luar sana tidak datang. Tapi ada orang, mungkin orang sibuk, tapi dia mendapatkan hidayah dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di luar sana banyak orang sehat, tenanya nagaring, tapi dia sakit, tetap sakit, tapi dia tetap langkahkan kakinya ke masjid ini. Kenapa? Dia yang mendapatkan panggilan dari Allah. Maka hakul yakin orang yang datang pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka bertasbih subhanallah, wallahu akbar, wala haula quwata illa billahil ali. Masya Allah. Kata Nabi,
Barang siapa dia melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah maulid, barang siapa dia melangkahkan kakinya, dia angkat kakinya untuk mendengarkan ceramah maulid, maka seluruh materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan antamat di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Karena kita datang ini berkorban. Betul? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, berkorban pakaian. Semua kita korbankan. Nah, di setiap langkahnya akan menjadi celah. Di setiap angka kakinya dia akan menjadi saksi. Semua apa yang akan kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, barang siapa ina-ina atau acidong alangir ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah, bahasa bulu kumanya cidong. mohon maaf kalau berbeda bahasa, bro. Cocok mi Pak bisa. Kalau di sini Pak bisa. Oh, mempo. Saya harus ubah bahasanya. Barang siapa mempo mendengarkan ceramah. Cocok mi? Mempo keren. Nah, barang siapa dia duduk, ina-ina todong mempo mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka mempo-memponya, duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 9 rakaat. Amin. Sudah ada di Malino pernah sembahyang sunat 9 rakaat? Nampak poso. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah maulid, mendengarkan seperti ini, maka pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 9 rakaat. Sangat luar biasanya. Maka ketika ada peringatan maulid datang, diundang tidak datang, karena berkahnya banyak, jangan dilarang. Sekarang banyak juga kasihan anti maulid, tidak mau. Ya kalau memang tidak mau jangan maku. Makanya datang peringatan maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Datang peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi memperingati maulid untuk bermuhasabah diri. Oh kerain ya Allah, banyaknya nikmat Allah kasih kepada kita. Nasarengki kareng Allah Ta'ala kenikmatan, nasarengki kareng Allah Ta'ala kesempatan. Allah tidak minta gaji, Allah tidak minta bayar, Allah tidak minta apa-apa. Hanya Allah minta lisjudu. Kau banyak-banyak sujud kau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi kalau mau kisah lama, ikuti Nabi Muhammad. Kalau pengen bahagia, ikuti Nabi Muhammad. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada pejabat. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, maka kita tidak sempat hadir pada saat ini. Tapi disebabkan oleh Nabi, disebabkan oleh Rasulullah. Laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Nabi, diwasilakan oleh Rasulullah, maka kita hadir pada pagi hari ini. Karena kita cinta kepada Nabi. Bu, mau kemana kita ini? Ujung-ujungnya pasti akan menuju satu titik, namanya titik kematian. Betul? Jago-jago na rupa tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada yang jago. Kalau manyang tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada yang kalumanyang. Semua sama di hadapan Allah. Dan semua pasti kita akan mendapatkan jabatan. Dan kita akan mendapatkan masa itu. Intinya kata Nabi, punaero kisalama hanya 2 golongan bajiki. Apa enjo? Yang pertama bajiki hubungan tak lampar kering Allah Ta'ala. Yang kedua bajiki hubungan daripada antar rupa tahu. Kaman namamu allo bangi sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Tapi jahat sama tetangga. Ndak baik sama orang lain. Banyak bombeknya. Bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat. Tapi raja Pak Gosip.
Tidak ada jadi malino pagosip. Masa tidak ada? Betul? Ini semua pagosip. Nah, maka saat ini kita berbenah. Ya Rabb, ya Allah, ampunkan dosaku. Ternyata memperingati Maulid sebagai pengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, 3 dosa yang bisa menghapus dosa tak. Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Irejekne jenis sembayang. Cucomi. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi yang paling parah kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapisnya. Ini yang paling kencang. Bagaimana kajiannya? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Dosa indrawi, dosanya tangan, dosanya bangkeng, dosanya mulut, dosanya mata. Makanya punak jenek ke epuang, pak barakatna wajenekku. Ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu, dosa sapunya tangan, ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan. Karena salah satu indrawi yang paling banyak dosanya tangan. Apa biasa salah ambil, biar bukan anunya nambil tong. Apalagi kalau di pasar ay nawat rambutan, na coba ngasin rambutan na tawa. Dede kacina. Mulai dari ujung sampai ujung na coba ngasih. Tena mo namalli kabasro mi. Betul tidak? Njo ngaku mi. Angapa na betul? Nah, makanya pun nak neki epuang. Pak barakat na wajenneku ya Allah, dosa sapunya tangan ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Dosanya mata ya Rob, banyak matanya, banyak dosanya ini mataku kodong. Loe dosana ya Rob, melalui dengan air wudu saya cuci dengan air wudu ini ya Rob, ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan. Artinya apa? Wudu itu bukan hanya mau pakai ke masjid. Wudu itu bukan hanya mau pakai pergi sembayang. Wudu itu bukan hanya mau pakai pergi mengaji. Tapi bagusnya si baik-baikna, si ballo-ballona. Cocomi. Si ballo-ballona, sebaik-baiknya segala sesuatu yang kita lakukan, mulailah dengan air wudu. Mau ke kantor berwudu, mau ke sawah berwudu, mau ke bertugas berwudu. Kenapa? Di setiap langkah kaki kita ketika kita punya wudu, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Amin. Di setiap langkah yang kita lakukan dan kita punya wudu, maka dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa matinya mati dalam keadaan berwudu, maka insya Allah surga baginya, dan insya Allah digolongkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, hebatnya itu berwudu. Bu, saya pernah baca ada seorang perempuan panjang umurnya, lakbur umurnya. Berapa umurnya Ustaz? 90 tahun? Tidak. 100 tahun? Tidak. Berapa paling? 125 tahun. Tidak pernah dia sakit mengembuskan nafas terakhir. Diwawancarai itu ibu, apa yang menjadi kebiasaan sehingga kita dapatkan kelebihan ini? Berkata dengan ibu, berkata tidak ada, cuma menjadi kebiasaan saya sebelum melakukan aktivitas saya lakukan berwudu dulu. Ku ambil berkahnya, mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala bala dan musibah. 125 tahun tidak pernah sakit gara-gara wudu. Bu, amalkan. Lebih baik ini kita amalkan. Supaya bagus kehidupan ta, Allah jadikan kehidupan yang berkah. Karena yang kita inginkan ini adalah berkahnya pekerjaan. Betul? Kalau orang kaya banyak mi, dan kemudian kita kira itu kalau sudah kaya sudah nyaman mi hidupnya, belum tentu. Mungkin banyak hartanya, tapi banyak juga pusingnya. Kenapa? Kata Nabi, kita mengharap bukan banyaknya, tapi berkahnya.
tapi bagusnya poe banyak berkatongi. Tapi jarang. Betul? Jarang. Kita mau pejabat yang luar biasa, pejabat yang bantu agama, bagus mi jabatannya, baik mi ahlaknya, bagus tongi agamanya, dia bantu mi orang lain, subhanallah. Tapi tidak berharap jadi seperti itu, karena pejabat tidak selamanya jadi pejabat. Tidak, ini orang Malino, tidak semua bisa jadi bupati, hanya satu orang yang jadi bupati. Betul? Jadi kalau satu orang, bagaimana caranya kalau berbuat baik hanya beli jabatan? Artinya apa? Biarlah kita berkehidupan sederhana, biarlah kita berkehidupan hanya seperti itu, tapi ternyata bermanfaat untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah kalau kita jaga. Dengan wudu Allah berikan kita ketenangan. Bahkan saya pernah baca ada seorang perempuan, Bu, ada anaknya penghafal Quran anaknya. Berapa umurnya? 30 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. 10 tahun? Tidak. 7 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Ditanya itu ibundanya, apa yang menjadi kebiasaan sehingga Nata berhasil seperti itu? Dengan santai sang ibu berkata, tidak ada Ji. Cuma yang menjadi kebiasaan bagiku, sebelum ku kasih makan anakku, beruduk kak dulu. Setelah beruduk, ku usapkan kepalanya, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku menjadi penghafal Quran. Sebelum ku kasih susu, beruduk kak dulu, ku ambil doanya. Mudah-mudahan berkahnya saya punya air wudhu, jadikan anakku jadi penghafal Quran. Dia terapkan, Masya Allah. Umur 7 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Bu, coba kita belajar dengan istiqomah, kita belajar dengan baik. Kalau mau kita kasih makan anak tak beruduk supaya Allah dalam keadaan sucikan kita. Mau dikasih makan anak tak berudu, mau dikasih makan bapaknya berudu tongki. Betul? Alhamdulillah. Mau dikasih susu anak tak berudu kita mamin, saya tidak tahu. Ya, Alhamdulillah. Ternyata wudhu Allah akan mempermudah urusan. Ternyata wudhu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ternyata wudhu Allah berikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini sunnahnya Nabi SAW kita terapkan dalam kehidupan. Terapkan di dalam kehidupan tak. Insya Allah berkah kehidupan tak. Dijauhkan pemikiran-pemikiran negatif. Dan Allah datangkan pemikiran-pemikiran yang selalu positif. Karena sekarang ini yang paling banyak digorogoti otak kita. Karena selalu merasa benci, selalu merasa hebat, selalu merasa jago. Dia pada bilang anu, dia pada bilang jago. Yang lain semua biasa-biasa saja. Digerogoti otaknya supaya selalu ada hasad dalam kebencian dalam dirinya. Ini yang paling bahaya. Ketika timbul rasa hasad, semua jadi benci. Bali bulana tetangganya beli kipas angin, kalena terputara. Biasanya kan seperti itu. Makanya genjot dengan wudu. Pertama, ada dosa yang tidak bisa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang manakah yaitu pernah berzina, minum minuman keras, main judi, maka tidak bisa diampunkan melalui dengan air wudu. Allah akan ampunkan melalui dengan taubatan nasuha. Coba, adakah manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Pasti punai manengi dosa toh? Betul. Ada semua dosa apa? Ada. Ibu-ibu ada dosa toh? Apa dosa tak? Apa? Banyak toh? Yang paling banyak dosanya ibu-ibu, dosa sama suaminya. Bu, kita itu wanita, kita itu ciptaan Allah yang paling gampang masuk surga. Walaupun kata Nabi bahwa makhluk yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah wanita. Tapi kata Nabi, ada juga makhluk yang paling gampang masuk surga. Dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Siapa itu? Wanita juga. Wanita siapa? Yang mana yaitu Ustaz? Yang pertama, dia laksanakan puasa Ramadan. Syaratnya 3 syaratnya kata Nabi. Berpuasa pada bulan Ramadan.
Kalau tidak mau puasa Syawal, tidak usah. Kalau tidak mau puasa Senin Kamis, tidak usah. Puasa Ramadan dia jaga. Kemudian yang kedua, solat 5 waktunya dijaga. Solat 5 waktu, pamula subuh, loro, asra, maghribi, isya. 5 waktu. Tidak mau tahajud, jangan. Tidak mau duha, tidak usah nih. 5 waktu dia jaga. Istiqomah dilaksanakan, tidak pernah dia putus dan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, dia hargai suaminya dan dilayani dengan baik. Itulah wanita yang insya Allah paling mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita mau ini bu, subhanallah. Tapi mohon izin, biar mau bagus tahajud kah? Tiap malam tahajud, tapi tidak baik sama suaminya. Dia tidak menghargai suaminya kodong. Kasihan itu suami tak. Bu, kasihan itu suami. Ya, itu kasihan. Coba lihat mukanya. Muka-muka kasihan. Ya. Mohon maaf Pak ya. Ya. Ibu-ibu ini paling banyak sekali kasihan ibu-ibu yang mau raja di rumahnya. Janganlah. Kita ini adalah ratu, bapaklah yang jadi raja. Maka hargai suami kita. Tapi biarlah hidup sederhana kehidupan tabu. Mungkin kita sayang suami kita, dilayani dengan baik. Walaupun suami kita jahat, yang penting kita layani mereka dengan baik. Itu adalah pintu surgamu. Jangan mengatakan Ustaz suamiku jahat, biar nih. Karena kenapa ibu-ibu tidak punya tanggung jawab. Dia gagal tanggung jawabnya, ibu itu hanya melayani suaminya. Tapi demi Allah, damanya pertanggungjawaban hubungan suami istri itu dibebankan kepada suami, termasuk saya. Kamu kira seorang suami kau sudah kasih makan istrimu selesai masalah? Tidak. Tidak selesai masalah. Kita kira kita sudah kasih makan anak-anak kemudian selesai tanggung jawab? Tidak. Karena persoalan tanggung jawab sebagai suami bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Kau salah gunakan amanah itu, neraka bagianmu. Suami tahajud, tapi ada istrinya tidak sholat. Suami diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami ahli ibadah, suami imam, tapi ada anaknya tidak pintar mengaji. Demi Allah, itu alamat neraka bagimu. Besar kita tanggung jawab sebagai suami. Bu, besar, lompo. Betul tidak? Istri itu hanya layani suaminya, tidak ada tanggung jawabnya. Makan tidak makan anaknya, suami yang bertanggung jawab. Dia diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Tapi ada kalanya, ada masanya. Kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Dan pertanggungjawab itu adalah suaminya. Wabil khusus anak-anak kita Pak. Saatnya kita bina. Ini datang memperingati maulid, kita bina anak-anak tak. Karena sekarang Pak, anak-anak sudah mulai terjadi pergeseran nilai. Itu. Kalau bukan mengaji, kalau bukan sholat, kalau bukan dalam bentuk agama, kita ajarkan anak tak mau dikemanakan lagi. Coba lihat lagi Pak. Demi Allah kata Nabi, ada orang tua nanti diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekana liwa egana, banyak sekali. Diperiksa hajinya mantap luar biasa. Diperiksa tajudnya, wow banyak. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu itu bapak, ada mau kutanyakan. Balik itu bapak Pak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid, kuakui dia rajin tahajud, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat, saya tidak pernah diajar tentang sholat. Saya tidak pernah diajar untuk mengaji. Tidak pernah kena ajar dalam bentuk agama. Tidak pernah diajarkan saya kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah diajarkan tentang tauhid. Gara-gara itu dia lupa kepada Allah, kepada saya. Maka saya juga lalai kepada Allah. Gara-gara itu saya neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan. Toto aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak mendidik anaknya dengan baik. Na'udzubillahi min. Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan Pak, didik anak tak dengan baik. Dua mau dulu. Yang pertama pintar mengaji, yang kedua sholat 5 waktu dia jaga. Modal. Kita mau porang.
Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Betul? Tidak dilarang jadi bupati, tidak. Mohon maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur, tidak. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Kamu dalam juga itu. Kenapa? Ketika pada itu pamannya disuruh nata pergi mengaji. Nah, pergi kau mengaji. Dia hafal bismillah. Dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya ajal. Kurang persiapan. Ditanya dalam kubur. Man rabbuka? Tidak bisa jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir. Anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar kalau begitu. Hentikan penyiksaan. Barakannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah. Berhenti penyiksaan. Bagaimana dia hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Makanya saya sarankan. Kasih masuk anak coba di pondok Pak. Ya. Di pondok mana? Dari kita mana? Kan di Goa banyak di pondok pesantren. Di Bulukumba ada juga pesantrenku kalau mau. Alhamdulillah. Betul? Subhanallah. Ada orang Pak kaya, dihargai, dicium tangannya, terhina perlakuan gara-gara anaknya. Ada pejabat dihargai, jabatannya luar biasa, terhina anaknya gara-gara narkoba. Coba lihat makin. Mega nama kokoi, banyak sekali nih sekarang. Terhina karena perlakuan. Tapi ada orang tua, sederhana hidupnya. Bukan je pejabat, dan atau pengusaha, bukan je orang kaya. Tapi terangkat orang tua. Karena perlakuan anaknya pintar mengaji. Bukan persoalan dunia, tapi keberkahan buat kita semua. Betul? Kadang ada orang tua Pak bahagianya luar biasa Pak ketika melihat anaknya jadi imam. Kadang ada ibu Pak menangis air mata karena melihat anaknya bisa penceramah. Kadang orang tua Pak melihat anaknya perlakuan karena dia bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ada orang tua Pak menetes air mata karena banyak anaknya jadi lapas. Jadi penjara. Kenapa narkoba? Kenapa game online? Ini yang paling merusak negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Game online gara-gara HP. Bu, kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak main HP? Ilmu apa? Sandro, tena na mampang. Tidak mampangi. Pak polisi tidak bisa karena banyak juga tugasnya. Betul? Pak Babinsa, mau najaga keamanan negara. Sewa ke Sapam tidak bisa. Mau ibunya mau larang main HP. Mana bisa? Nah ibunya juga main HP. Betul? Saya berani katakan dan saya berasumsi. Coba masukkan anak di pondok pesantren. Berhenti main HP otomatis. Berhenti tidak? Berhenti. Jadi sayangnya anak masukkan ke pondok pesantren. Ustadz, siksa jangan masuk pesantren. Memang siksa. Tapi nikmatnya sangat luar biasa. Ada berkata mahal. Siapa bilang mahal? Justru pesantren itu masempu nama roa. Betul? Coba bandingkan Pak. Paling bayarannya hanya 500, 600, 700 ribu per bulan. 3 kali makan. Tapi dijamin tajudnya. Dijamin duanya. Dijalin selama waktunya. Mengajinya 24 jam. Coba Pak. Coba nukira di luar tidak punya tidak pengeluaran. Coba di sekolah yang lain. Naik motor paeng atau PT-PT. 10.000 PP. Belum pi uang makan. Belum pi yang lain. Tapi tidak sembahyang. Tidak sembahyang, tahajud labi-labi. Betul tidak? Mungkin sembahyang ji 1 kali ji, 1 minggu, Allah naji Jumat. Terlambat antama, cepat pulang. Sekalinya pulang, nambil sandalnya orang. Betul? Siapa bilang mahal? Hitung-hitungan makipa. Barakallah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya apalah kurikaring Allah Ta'ala. Seandainya kau minta sama Allah dan cuma 1 permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan solehah. Bantu agamanya Allah. Jadikan anak tak jadi menghafal Quran. Setelah jadi penghafal Quran, kasih imam di Masjid Nurul Hidayah. Supaya tukang azannya mudah. Panitianya mudah.
imamnya muda, semangat orang datang berjamaah. Kenapa? Termotivasi orang karena melihat anak muda yang datang. Betul? Coba bayangkan. Coba ringankan negara kita hari ini. Saatnya kita bantu. Tidak bisa kita bantu mungkin bangun aspal, tidak bisa karena butuh biaya. Tapi melalui anak-anak kita, kita bangsa negara rata. Jauhkan narkoba, jauhkan narkotika, angka-angka motor. Ini sekarang yang paling viral, termasuk di Bulukumba. Banyak anak-anak angka-angka motor. Di mana kita mau bina mereka? Mau kemana mereka bangsa dan negara kita tercinta? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia akan jadi pejabat-pejabat yang soleh. Dia akan jadi pengusaha-pengusaha yang beriman. Kenapa? Kuat keimanannya ketika di masa kecilnya. Yang awalnya adalah ibu yang berkorban waktunya untuk anak-anak. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah kuatkan kita dengan persaudaraan. Panjang cerita. Imam Al-Ghazali. Ada dosa, tidak bisa dihapus dengan narudu. Tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Apa itu? Pernah mencuri. Curiannya menjadi darah daging. Maka tidak bisa diampunkan melalui dengan air wudu. Nanti dihapus dengan apinya neraka. Pernah korupsi. Korupsinya menjadi darah daging. Maka tidak bisa diampunkan melalui dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Dan demi Allah, kenapa negara kita terpuruk hari ini? Karena salah satu penyakit yang merajalela, korupsi di mana-mana. Tahun 2024 adalah tahun politik. Kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita akan memilih bupati dan wakil bupati. Siapapun yang kita pilih, demi Allah itu akan menjadi amanah dan tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Pilih sesuai hati nurani. Pilih sesuai dengan keinginan kita. Dan itu kita pilih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian pilih karena uang 200.000. Ini merusak. Betul? Kamu kira itu kalau dikasih uang, demi Allah apa yang menjadi hasil pengeluaran itu akan dikalkulasi dengan otaknya. Dan ketika dia naik, pasti mau kasih kembali lagi itu uangnya. Tidak mungkin dengan gaji. Berapa gajinya kalau menjadi bupati? Berapa gajinya kalau jadi gubernur? Hanya berapa-berapa. Kalau tidak melalui dengan yang lain-lain, mau dikemanakan, dikembalikan itu uang. Salah satunya celah untuk korupsi. Betul? Coba lihat lagi Pak negara. Makanya bantu. Pak, bantu agamanya Allah. Kita mau memilih ini siapa saja. Termasuk kabupaten gua Ajeria, mau juga pemilihan bupati dan wakil bupati. Mau Pasir Gloria? Ya, ayo kita dukung negara kita, kesatuan Republik Indonesia. Kita bantu mereka, jangan menilai dengan apapun. Apalagi kalau ada bantuan dari atas, 150 dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Betul? Astagfirullah. Maka mohon didoakan. Ya, Allah kuatkan kita. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, mai sembahyang na baca cupin talung, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Maka beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada berkata Ustaz masih panjang, dipendekin boleh, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
Ale berkata, Ustaz masih panjang, dipendekin lagi boleh astaghfirullahalazim. Ale berkata, Ustaz masih panjang, dipendekin lagi boleh astaghfirullah. Ale berkata, Ustaz masih panjang, bisa dienjo astaga. Tidak ada, hanya sampai astaghfirullah. Yo, ibu-ibu, habis salat subuh istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 100 kali. Bapak-bapak, yuk kita zikir. Jangan makin cepat-cepat pulang. Jangan cepat langsung berdiri selesai. Duduk-duduklah dahulu. Bu, duduklah dahulu beristighfar. Tudak-tudak ki yolo. Mempo-mempo ki rong. Ya, lebih baik itu kita lakukan daripada kita nonton pelennya Indosiar. Ku menangis. Nah, itu mi. Kadang-kadang kita akan seperti itu. Cobalah duduk-duduk istighfarlah dulu. Janganlah cuma cerita. Datangnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk. Ada tuh saya lihat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cumbu langsung terbang. Mau kemana bos? Cidon-cidon, mempo-mempo korong. Ya, duduk-duduklah dahulu beristighfar. Betul? Sudah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian genjot. Salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir la ilaha illallah. Jadi istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Berapa semua? 300 dikali 5 berapa? 1000. 1500 dikali 30 hari. Pokoknya banyak. Ya, hendak ku tahu. Pak Babinsa ya? Alhamdulillah. Coba Pak Babinsa dalam keadaan gundah gulana, Pak Babinsa timas. Kenapa ini belum aman-aman? Coba kita zikir jangan la ilaha illallah. Kita sentuh hatinya dengan zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha. Sentuh dengan masalah dengan zikir. Sentuh rezeki dengan zikir. Sentuh anak dengan zikir. Tembak mereka dengan zikir. Karena salah satu senjatanya orang yang beriman adalah doa. Salah satunya isi daripada doa, zikrullah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat tawassul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, perjalanan hidup di dunia ini adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Maka kita akan butuh perjalanan yang begitu sangat panjang. Mabela lakde, panjang sekali. Bahasa Malinona panjang. Labu, oh cocok mi. Laburu sekali. Labu kalea. Cocok mi. Oh bella. Bella sekali. Mengapa nak beda? Laburu atau bella? Panjang labu. Bella jauh. Oh, oke. Berarti sifat. Satu kata kerja. Oke. Berarti bella sekali. Labu dudu. Yang mana ya cocok? Pokoknya itu mami deh. Perjalanan hidup di dunia ini adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur tak hanya 60 sampai 70 tahun. Hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Singkat sekali. Kita akan butuh perjalanan. Nah kita saja dari Malino ke Goa naik PT-PT bayar tidak? Berapa mi kalau kita naik PT-PT Karen kalau dari Malino ke Goa? 35. 35. Pertanyaannya kalau kita mau ke Goa, kita bawa uang hanya 30.000. Bisa maki gak sampai, bisa maki sampai mekatena no motorang. Tidak pulang ko. Ngapai? Tidak nagenda doi ah. Berapa pala Ustaz? 70.000 pi. Pertanyaannya kalau kita hanya bawa uang 70.000 dari Malino ke Goa, bisa maki pergi, bisa maki pulang, tapi lapar kau pulang karena tidak makan kau. Betul? Artinya apa? Dari Malino ke Goa mungkin hanya 1 jam kalau tidak macet. Butuh biaya ratusan ribu ya, bahkan jutaan sesuai kebutuhan kita di sana.
pertanyaannya kemudian, bagaimana kesiapan kita untuk menuju ke alam akhirat yang begitu sangat panjang? Di alam kubur malam pertama akan ada proses. Setelah itu nanti di padang mahsyar ada proses. Setelah itu di jembatan Siratal Mustaqim ada proses. Panjang perjalanannya. Yang akan mampu membela dan menahan adalah amal kebaikan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu. Liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf. Kalau ada baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.